Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Minggu kemarin saya coba buat masakan nabe loh. Dulu waktu di Jepang saya sering buat nabe untuk saya sendiri. Tapi setelah pulang dari Jepang, saya nggak pernah masak lagi. Nah, minggu kemarin saya coba masak lagi. Untuk kuahnya, saya pakai bumbu dari mie instan dari Korea. Terus saya pakai daun bawang, pakcoy, jamur shimeji, dan telur. Mungkin karena udah lama nggak masak, saya terlalu banyak pakai air, jadi kuahnya kurang berasa. Saya nggak bisa makan makanan panas, jadi sebelum makan, saya kipasi dulu nabenya. Terus minggu kemarin saya beli pisang yang namanya pisang saba. Pisang ini cocok untuk pisang goreng. Banyak tukang pisang goreng yang pakai pisang ini. Dengan pisang saba, istri saya mau buat pisang kukus. Pisang yang saya beli belum terlalu matang. Tapi nggak apa-apa, justru lebih bagus kalau buat pisang kukus dengan pisang yang belum terlalu matang. Pisangnya dikukus kira-kira 30 menit sampai kulitnya jadi warna coklat. Rasanya memang nggak begitu manis, tapi kenyal. Ada sedikit rasa asam dan buat perut jadi kenyang. Terus saya juga belanja online di Tokopedia. Kali ini saya beli mikrofon untuk buat video ini. Saya beli mikrofon lagi karena yang lama sepertinya rusak. Ada suara noise yang masuk waktu pakai mikrofon lama. Setelah barangnya datang dan saya coba, ternyata mikrofonnya nggak berfungsi. Saya buat video untuk ngetes mikrofonnya, tapi suara yang ketangkep biasa aja. Saya hubungi penjualnya di Tokopedia. Penjualnya baik dan mau gantikan mikrofon yang rusak dengan yang baru. Tapi responnya lama banget, jadi bikin kesel. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Mungkin kalian sering dengar saya cerita tentang pisang ya. Itu karena saya suka banget sama pisang. Dulu waktu di Jepang juga saya sering beli pisang, terutama waktu saya sedang diet karbohidrat ya. Kalau malam-malam perut saya lapar, saya biasanya minum air yang banyak atau makan pisang. Waktu di Jepang saya nggak pernah lihat macam-macam pisang. Kayaknya semua pisang yang ada di Jepang sama aja. Kalau di Indonesia, kita bisa makan macam-macam jenis pisang. Kalian pasti udah tahu jenis pisang yang paling saya suka ya. Ya betul, namanya pisang raja. Sesuai dengan namanya, katanya ini pisang yang paling bagus. Selain rasanya manis, tekstur buahnya juga kenyal, jadi banyak yang suka. Di catatan harian saya hari ini saya juga cerita tentang jenis pisang yang namanya pisang saba ya. Ini juga lumayan terkenal di Indonesia karena sering dipakai untuk buat pisang goreng atau pisang kukus. Di halaman rumah mertua saya juga banyak pohon pisang loh. Mertua saya tanam banyak pohon pisang jenis pisang raja. Katanya, kalau pisang sudah berbuah satu kali, pohon itu nggak akan berbuah lagi. Jadi biasanya setelah panen buahnya, pohonnya ditebang. Di bawah pohon pisang yang berbuah biasanya sudah tumbuh pohon pisang kecil. Jadi setelah tebang pohon pisang, kita nggak perlu tanam pohon pisang yang baru. Terus tahu nggak, sebenarnya harga satu sisir pisang di kota sebenarnya sama dengan harga satu tandan pisang loh. Begitu sampai di kota, harga pisang jadi mahal. Mungkin karena ada biaya distribusinya ya. Di Jakarta biasanya saya beli satu sisir pisang raja dengan harga Rp40.000. Nah, sebenarnya kalau di kampung, dengan harga yang sama kita bisa beli satu tandan pisang yang isinya 4 atau 5 sisir pisang loh. Kalau jual pisang kayaknya bisa dapat untung banyak ya. Kalau di Jepang pisang cuma dimakan buahnya saja, tapi kalau di Indonesia batangnya juga dimakan loh. Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang pohon pisang. Saya mau cerita tentang bagian mana aja dari pisang yang bisa dimanfaatin. Pertama daunnya ya, kalian pasti udah tahu tentang ini ya. Banyak makanan di Indonesia yang dibungkus pakai daun pisang. Kalau makanan dibungkus dengan daun pisang, makanan itu jadi lebih enak. Ada aroma daun pisang yang menempel di makanan yang buat rasa makanannya jadi lebih kaya. Terus katanya, daun pisang ini juga bisa melindungi makanan dari kuman loh. Katanya di permukaan daun pisang ada lapisan lilin yang bisa bunuh kuman.
Mungkin bukan orang Indonesia saja yang pakai daun pisang sebagai pembungkus makanan. Orang dari negara-negara di Asia Tenggara kayaknya banyak yang pakai daun pisang ya. Dulu waktu tinggal di rumah mertua di Pangandaran, saya pernah mau bisnis daun pisang loh. Waktu itu sudah ada yang pesan, tapi sayangnya saya nggak bisa tangani karena sibuk dengan kerjaan yang lain. Oh ya, kalau mau pakai daun pisang untuk bungkus makanan atau sebagai piring makanan, sebelumnya daun pisang dicuci dan dibakar dulu sedikit. Daun pisang sebenarnya mudah sobek, tapi kalau dibakar sedikit, teksturnya jadi lebih lentur dan kuat. Ingat, bakarnya cuma sedikit aja ya, kalau kelamaan nanti gosong. Satu lagi keuntungan pakai daun pisang, yaitu ramah lingkungan ya. Kalau pakai daun pisang sebagai pembungkus, kita nggak perlu pusing dengan daur ulangnya ya. Terus batangnya juga bisa dimakan loh. Kalau kalian cari video di YouTube dengan kata kunci batang pisang, pasti muncul banyak video tentang masakan yang terbuat dari batang pisang. Batang pisang ini bisa diolah jadi keripik, jadi kari, atau jadi tumisan. Walaupun namanya batang pisang, tapi bukan berarti orang Indonesia pakai semua batang pisangnya ya. Batang yang dipakai adalah bagian paling dalam atau bagian tengah dari batang pisang. Bagian tengah batang pisang warnanya putih. Nah, bagian tengah ini yang diolah jadi makanan. Katanya batang pisang ini... Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.